Damai sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Romo Andang Binawan SJ, Pendeta Profesor Dr. Johan Pasaribu, Wakil Menteri Keuangan, para pejabat eselon 1 dan eselon 2 serta seluruh jajaran Kementerian Keuangan yang pada pagi hari ini ikut merayakan perayaan Natal di lingkungan Kementerian Keuangan dan seluruh keluarga besar umat Kristiani di lingkungan Kementerian Keuangan. Kita semuanya pada pagi hari ini dapat berkumpul di dalam acara perayaan Natal Keluarga Besar Umat Kristiani Kementerian Keuangan tahun 2020 yang bertema Mereka Akan Menamakannya Immanuel. Makna dari Immanuel adalah Tuhan beserta kita. Di dalam sebuah situasi dan tantangan serta sering bahkan disebutkan sebagai musibah terjadinya pandemi COVID-19, kita sering merasakan cobaan seperti ini, apakah merupakan cobaan agar kita makin percaya atau makin berjarak dengan Tuhan Sang Pencipta. Manusia meresponsnya selalu dalam dua hal, berkeluh kesah dan menyalahkan, termasuk bahkan menyalahkan Sang Pencipta, seolah-olah cobaan ini adalah sesuatu ketidakadilan yang menimpa hidupnya, atau manusia bisa bersikap bahwa sebuah cobaan adalah upaya Sang Pencipta untuk makin mendekatkan kita kepadanya. Saya rasa tema perayaan Natal 2020 memberikan pesan bahwa kita semua sebagai makhluk umat manusia di dalam menghadapi cobaan justru kita memilih sebagai suatu pilihan bahwa kita akan semakin mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Saudara-saudara sekalian, para umat Kristiani di lingkungan Kementerian Keuangan, tahun ini kita semua merayakan perayaan Natal dalam suasana yang sangat berbeda. COVID-19 memang sudah mengubah seluruh hal di dalam kehidupan manusia selama hampir 10 bulan terakhir. Dan ini tidak terjadi di Indonesia saja. Ini terjadi di seluruh dunia. Masih banyak bangsa-bangsa di dunia yang berjuang untuk memahami apa artinya COVID-19 dan bagaimana menanganinya. Banyak ahli kesehatan, epidemiologi, dan seluruh yang memberikan pandangan-pandangan. Dan negara-negara di seluruh dunia berupaya keras untuk bagaimana di satu sisi menangani sebuah penyakit yang begitu cepat meluas, menular, dan bahkan mengancam jiwa manusia di seluruh dunia. Namun di sisi lain juga melihat korban dalam bentuk ekonomi dan sosial. Karena manusia adalah makhluk sosial yang kita pada dasarnya selalu cenderung untuk berinteraksi, berkomunikasi, bersilaturahmi, dan ini merupakan suatu kebutuhan. Dengan COVID kita dibatasi atau bahkan dihalangi. Sudah banyak sekali kegiatan-kegiatan sosial, keagamaan, ekonomi, semuanya pada tahun ini berubah secara sangat fundamental. Dan banyak di antara umat manusia dan negara-negara yang tidak siap untuk menerima perubahan ini. Sehingga kita melihat dalam 10 bulan terakhir, banyak negara yang maju, mundur, dia merasa bisa menangani, kemudian mengalami lagi, mereka maju lagi, atau mereka mengalami setback di dalam menghadapi COVID-19. Kita di lingkungan Kementerian Keuangan juga melihat dampaknya.
Di antara teman-teman kita, bahkan ada yang sudah menjadi korban, meninggal dunia, terkena COVID, atau mereka yang sekarang sedang berjuang di rumah sakit. Saya ingin mengajak seluruh umat Kristiani di lingkungan Kementerian Keuangan, mari kita semua mendoakan bagi mereka yang sudah mendahului kita dan menjadi korban dari COVID-19. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa memberikan tempat yang terbaik, balasan yang terbaik dan terindah atas segala dedikasi dan kontribusi mereka di dalam kehidupan dan terutama di lingkungan Kementerian Keuangan. Dan marilah kita juga pagi hari ini berdoa untuk teman-teman kita yang masih berjuang menghadapi COVID ini, baik mereka di isolasi mandiri atau yang sekarang berjuang di rumah sakit dan sedang dirawat. Semoga mereka diberikan kekuatan dan kesembuhan. Dan untuk keluarganya semuanya juga diberikan kemampuan dan kesabaran untuk bisa menghadapinya. Dan dalam konteks ini saya ingin menggunakan kesempatan kepada seluruh umat Kristiani di lingkungan Kementerian Keuangan beserta keluarganya. Jangan lupa tetap menjalankan protokol kesehatan. Karena COVID-19 belum berakhir. Kita sedang di tengah-tengah pertempuran ini. Saya tahu 10 bulan sudah terasa sangat lama, atau sama seperti kita rasanya seperti sudah selamanya. Dan ini memang merupakan cobaan bagi kita semua untuk tetap bisa fokus. Pertama, tentu pada diri kita sendiri dan lingkungan Kementerian Keuangan. Dengan survei apapun, dengan teori apapun, kita sudah melihat banyak negara bereksperimen dengan berbagai pendekatan. Namun satu yang jelas, COVID-19 bisa kita hadapi apabila kita melaksanakan disiplin kesehatan. 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Ini dilakukan oleh siapa saja. Tidak memandang bulu, tidak membedakan. Tidak presiden, tidak menteri, tidak dirjen, tidak direktur, tidak kepala bagian, kepala seksi, pelaksana, petugas di lapangan, keluarga kita sendiri di rumah, semuanya tetap sama. 3M, tidak membedakan. Meskipun saat ini pemerintah sudah mulai mengimpor vaksin, masih akan dibutuhkan waktu yang cukup panjang untuk kita bisa menangani COVID. Jadi saya ingin tetap juga mengingatkan dan menggunakan kesempatan yang baik ini bagi kita semua, karena COVID telah mengubah banyak hal, termasuk perayaan Natal kita pagi hari ini yang harus dipaksa menggunakan sebagian fisik, sebagian virtual karena COVID. Maka kita semua bertanggung jawab untuk terus memeranginya. Yang kedua, COVID bagi jajaran Kementerian Keuangan juga merupakan tantangan yang unprecedented, yang tidak ada presidennya, yang extraordinary, yang luar biasa. Kementerian Keuangan dari sejak hari pertama pandemik itu diumumkan, menyadari bahwa tantangan ini begitu luar biasa. Kenapa? Karena penerimaan keuangan menurun sangat tajam. Dan itu teman-teman tadi dari jajaran pajak, bea cukai, Ditjen Anggaran yang bertanggung jawab pada penerimaan negara bukan pajak. Anda melihat sendiri dampak langsung atau tidak langsung dari COVID. Penerimaan pajak menurun, penerimaan kebabeanan menurun, penerimaan negara bukan pajak menurun, komoditas kita drop,
Sementara kita sebagai bendahara negara bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan yang luar biasa dari bangsa Indonesia menangani COVID. Bayangkan, dari sisi kesehatan, membantu masyarakat yang sangat rapuh, membantu dunia usaha, semuanya membutuhkan anggaran yang luar biasa besar. Dan oleh karena itu kita harus menjaga keuangan negara menjadi luar biasa penting. Kita lakukan semua upaya. Jadi saya senang bahwa kita semuanya di dalam spirit Natal ini menggunakan spirit tadi Tuhan beserta kita dan spirit sebagai umat Kristiani, yaitu yang selalu menunjukkan kasih, kesederhanaan, pengorbanan, pelayanan, dan kedamaian. Karena sikap inilah yang sekarang betul-betul tidak hanya sekedar diuji, namun harus kita bisa tunjukkan. Di dalam cara kita bekerja, di dalam kita menjalani tantangan yang luar biasa ini yang tidak ada presidennya bagi Kementerian Keuangan, mungkin pandemi COVID-19 seperti flu Spanyol terjadi 100 tahun yang lalu. Namun 100 tahun yang lalu belum ada Kementerian Keuangan. Jadi bagi kita ini adalah tidak ada presidennya. Dalam tantangan yang luar biasa ini, saya tekankan kembali nilai-nilai hidup kita. Bagi Anda semuanya, yang umat Kristiani, yang mempercayai, dan hari ini merayakan kelahiran Yesus Kristus, yang memiliki nilai-nilai atau sikap-sikap kasih, kesederhanaan, pengorbanan, pelayanan, dan kedamaian menjadi sangat penting dan relevan. Tidak hanya kita percayai dan letakkan di dalam pikiran dan hati kita. Namun nilai-nilai itu sekarang ditagih untuk ditunjukkan. Dalam cara kita berucap, dalam cara kita bersikap, di dalam cara kita bekerja, di dalam cara kita berinteraksi dengan sesama. Ini adalah suatu cobaan yang akan menggambarkan siapa yang akan menjadi pemenang melalui cara kita menyikapi sebuah musibah. Bapak dan Ibu sekalian, tantangan di Kementerian Keuangan akan semakin meningkat. Ini baru tahun pertama dari COVID-19. Tahun 2021 yang akan segera kita songsong masih akan menyisakan persoalan yang luar biasa kompleks. Oleh karena itu, saya betul-betul mengajak seluruh umat Kristiani di dalam merayakan Natal tahun baru 2021 untuk mari kita bersama-sama meningkatkan kesiapan kita untuk tetap fokus di dalam memerangi COVID dan dampak sosial ekonominya, di mana instrumen keuangan negara luar biasa penting dan strategis. Saya tentu juga berharap bahwa kita semuanya untuk terus berikhtiar merumuskan langkah-langkah untuk memulihkan masyarakat dan ekonomi yang terkena dampak luar biasa akibat COVID. Di bidang kesehatan, untuk tahun 2020 akhir ini dan awal 2021 hingga seluruh tahun nanti, kita akan dihadapkan pada bagaimana menjalankan proses vaksinasi. Ini tantangannya tidak mudah. Saya ingin jajaran Kementerian Keuangan turut aktif memikirkan bagaimana mekanisme dari sisi keuangan negara untuk bisa melaksanakan program yang luar biasa penting, strategis,
Namun karena menggunakan uang negara, kita harus betul-betul akuntabel, transparan, dan bisa menjelaskan ke publik. Kita masih harus melindungi masyarakat yang memerlukan dukungan pemerintah, bantuan sosial. Mereka itulah yang perlu mendapatkan bantuan sosial. Siapa mereka? Di mana mereka? Bagaimana kita membantu mereka? Dan kita harus melaksanakan dengan tidak dikorupsi. Kita juga harus membantu dunia usaha agar mereka tidak hanya survive, tapi bangkit kembali. Dan itu adalah upaya yang luar biasa. Kita juga membantu daerah untuk bisa bangkit kembali, membangun perekonomiannya. Ini adalah program yang luar biasa. Maka gunakanlah waktu kebersamaan dan perayaan ini untuk kita semua saling memberikan semangat, saling peduli, saling mendukung, agar kita mampu menjalankan tugas yang luar biasa ini. Sungguh sebuah tantangan kemanusiaan, tantangan zaman, dan sekaligus merupakan tantangan bagi kita sebagai umat manusia. Oleh karena itu, saya ingin menggunakan kesempatan di dalam kita semua merayakan perayaan Natal 2020 dan menyambut tahun baru 2021. Agar kita semuanya saling peduli, melakukan dan memberikan yang terbaik. Tema yang tadi disampaikan di dalam perayaan ini dengan musik, dengan bahkan drama atau dalam hal ini performance dari seluruh jajaran Kementerian Keuangan yang ternyata memiliki banyak sekali talenta. Ada yang bisa menjadi aktor, aktris, penyanyi, dan semuanya itu temanya menggambarkan bahwa ujian ini justru akan diharapkan memunculkan sifat peri kemanusiaan kita yang terbaik, yaitu kepedulian, kesamaan kita untuk terus menjalankan tugas, pelayanan, pengorbanan, dan keinginan kita untuk terus peduli satu sama lain. Yang sama dengan nilai perikemanusiaan yang adil dan beradab di dalam Pancasila kita. Saya ingin menutup dengan menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran Kementerian Keuangan dan keluarganya. Yang saya tahu tadi di dalam situasi work from home dan tantangan yang luar biasa tidak selalu mudah. Saya ingin menyampaikan terima kasih kepada seluruhnya yang terus-menerus berupaya memberikan yang terbaik bagi negara melalui dedikasinya di Kementerian Keuangan. Juga putra-putrinya tadi, yang saya tahu terutama untuk generasi milenial, keluarga muda, tidak mudah bekerja dalam situasi work from home. Pasti Anda semuanya harus menangani dan memberikan perhatian pada keluarga. Kalau kita lihat, ini cucu saya juga ada di sini, saya mau nunjukin saya sekarang sedang memberikan sambutan pun cucu saya juga ada di sini. Jadi saya tahu betul tadi Anda merasakan kalau harus bekerja. Saya ingin menyampaikan sekali lagi terima kasih atas dedikasi Anda semuanya. Sampaikan salam saya kepada seluruh keluarga, tetap jaga kesehatan dan semangat Anda. Jaga kesehatan fisik dan jaga kesehatan mental Anda. Ini masih merupakan perjalanan panjang bagi kita semua. Jadi jangan terlalu cepat kehabisan semangat dan energi Anda. Ini adalah lari maraton. Kita mungkin masih di kilometer 5 atau kilometer 10. Masih panjang. Gunakan waktu, tenaga, pikiran, dan hati Anda untuk hal-hal yang positif dan baik. Karena itu baik untuk Anda sendiri, untuk keluarga, dan pasti baik untuk institusi. Jaga profesionalisme dan integritas meskipun dalam suasana yang luar biasa ini.
Tetaplah menjadi manusia yang peduli kepada sesama, tidak kehilangan peri kemanusiaan kita. Dan kita terus berikhtiar dan berdoa. Sebagai manusia yang memiliki agama, kita mempercayai bahwa Yang Maha Kuasa menguji, tapi juga pada saat yang sama memberikan kasih sayang kepada kita semua. Maha Kuasa selalu melimpahkan dan memberikan jalan yang terbaik. Waktu yang kita miliki, janganlah kita sia-siakan. Karena manusia merugi kalau kita menyia-nyiakan waktu. Kecuali kalau kita berbuat baik, peduli pada sesama, memberikan yang terbaik bagi bangsa Indonesia dalam kerangka pengabdian kita. Untuk umat manusia, tapi ini adalah keyakinan kita bahwa Yang Maha Kuasa akan selalu memelihara kita. Saya ingin mengucapkan selamat Hari Natal 2020 dan selamat menyongsong Tahun Baru 2021. Semoga kita semua selalu dikaruniai kesehatan, kedamaian, dan terus kekuatan di dalam menjalankan tugas negara. Salam untuk seluruh keluarga. Shalom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.